Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat Pak Khairul sebagai penguji, Bapak Teguh Santoso dan Bapak Arianto sebagai mentor dari Mas Budi dan Mbak Ika serta peserta Latsar yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu, berkumpul dalam rangka melaksanakan seminar rencana aktualisasi peserta Latsar di angkatan 15 ini. Semoga pelaksanaan ini mendapatkan kelancaran dan kemudian bagi kita semua. Perlu saya sampaikan untuk teknis pelaksanaan seminar ini mungkin nanti waktu di masing-masing peserta itu di 25 menit atau 30 menit ya, 30 menit nanti kita karena nanti habis zuhur itu ada acara lagi di apa namanya pembelajaran, kita nanti dipersingkat saja untuk maksimal nanti peserta menyampaikan apa namanya presentasi di RA-nya mentor nanti memberikan penguatan Pak, tidak usah bertanya-tanya kepada peserta kasihan ya cukup menguatkan saja apa yang sudah dirancang putra-putri Bapak Ibu semua berkaitan dengan kegiatan Latsar ini. Kemudian nanti sekitar kurang lebih 4 sampai 5 menit dan nanti untuk penguji ini maksimal 15 menit maksimal ya. Oke, baik untuk waktu karena sudah menunjukkan jam 8 lebih 10 menit, kita akan mulai saja. Yang pertama Mas Budi. Mas Budi ya, sudah siap Mas Budi ya? Iya, Mas insya Budi Allah. mentornya sinten niki Pak Pak Haryanto. Haryanto. Pak Haryanto. Oke, nanti setelah Mas Budi langsung ke mentor dan nanti ke penguji atau nanti kita balik penguji dulu lalu ke mentor ya. Baik, saya akan buat timer dulu. Silakan Mas Budi langsung dipresentasikan maksimal 10 menit, 8 sampai 10 menit. Baik, izin share screen, Bapak. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Haji Khairul MPD, selaku penguji pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati, Bapak Haji Maliki SPDI, selaku coach. Dan juga yang kami hormati, Bapak Haryanto MPD, selaku mentor kami pada rancangan aktualisasi ini. Baik, perkenalkan nama saya Budi Aditya Wardana, yang saat ini CPNS Kemenak di MAN 2 Sleman. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan rancangan aktualisasi kami dengan judul Pelatihan Fikih Ibadah Adaptif bagi Siswa Tunanetra melalui metode audio dan demonstrasi praktik di Madrasah Inklusi, Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Di antara latar belakangnya adalah bahwa MAN 2 Sleman termasuk madrasah yang tergolong dalam madrasah inklusi, di mana di madrasah ini itu menerima anak-anak berkebutuhan khusus dan juga apa namanya eh, anak-anak kita yang berada di MAN 2 Sleman ini khususnya yang difabel netra itu ada beberapa yang mana kalau sepengamatan kami beberapa waktu ini kami amati itu memang dalam beribadah ada beberapa yang masih belum sesuai syariat. Itu artinya beberapa ada yang masih kurang sempurna.
Padahal untuk materi ini adalah materi yang sangat penting begitu. Nah, sedangkan untuk materi toharoh dan sholat sendiri itu di aliyah itu sudah tidak diajarkan, melainkan di apa namanya tingkat sebelumnya, tingkat SMP ataupun MTS. Maka ini harus kemudian menjadi isu utama yang akan kemudian kami bahas di rancangan aktualisasi ini. Baik, di antara 5 isu yang lain ada kurang optimalnya program pelatihan, materi fikih ibadah, kemudian ada minimnya penggunaan media pembelajaran inklusif, kemudian belum optimalnya kolaborasi di antara guru kelas dan guru pendamping, kurang optimalnya sosialisasi sikap inklusif di kalangan sekolah, kemudian keterbatasan penggunaan evaluasi yang sesuai dengan profil siswa berkebutuhan khusus. Nah, di antara 5 isu utama yang ada di dua Sleman ini, setelah dianalisis menggunakan APKL dan juga menggunakan USG, akhirnya muncullah satu isu utama yang apa namanya akan kami bahas, yaitu kurang optimalnya program pelatihan materi fikih ibadah, wudu dan sholat bagi siswa berkebutuhan khusus. Nah, kalau kita melihat diagram fishbone-nya, itu uh, mennya itu guru belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan pembelajaran inklusif, kemudian guru pendamping khusus belum dilibatkan secara strategis, meskipun sudah itu, tetapi dalam untuk ini masih kurang optimal begitu. Kemudian siswa karena dari berbagai latar belakang, ada yang SMP negeri, ada yang MTS, itu tidak semuanya memahami konsep dasar fikih, ya, khususnya untuk yang siswa yang berkebutuhan khusus difabel netra. Kemudian dari segi metodologinya, guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan hafalan tanpa memperhatikan pendekatan sensorik. Padahal untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini memang membutuhkan sesuatu yang bisa diraba, sesuatu yang kemudian bisa dirasakan oleh mereka. Kemudian materialnya tidak tersedia, belum tersedianya media audio, ya, karena untuk anak-anak difabel netra ini memang menggunakan pembelajarannya lebih kepada audio gitu, sehingga ini eh, karena belum tersedia untuk khususnya untuk wudhu dan sholat. Kemudian untuk mileunya itu eh, budaya di madrasah ini meskipun sudah dilaksanakan, ya, tapi eh, masih kurang maksimal dalam untuk memprioritaskan ibadah bagi pendidik, ya, apa namanya siswa yang difabel netra. Meskipun di madrasah juga kita dampingi, tetapi masih kurang maksimal. Nah, maka dari ini kemudian kami membuat rancangan aktualisasi, yaitu berupa pelatihan untuk anak-anak difabel netra ini, ya, khususnya pada ibadah praktis wudhu dan sholat, ya, dengan audio dan juga nanti praktik. Nah, langsung masuk kepada kegiatannya, yaitu yang pertama yang akan kita lakukan adalah observasi dan identifikasi kebutuhan. Kemudian kegiatan yang kedua, setelah itu kita berkoordinasi dengan guru pendamping khusus, karena di madrasah inklusi ada guru pendamping khusus, ya, khusus untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian juga tak lupa dengan kami, guru fikih dan juga kepala madrasah. Yang ketiga, pembuatan media audio fikih ibadah dan persiapan untuk pelaksanaan pelatihan. Yang keempat, pelaksanaan pelatihan inti. Dan yang kelima, evaluasi. Nah, adapun langkah-langkah kegiatannya untuk observasi apa yang dilakukan, mulai dari identifikasi siswa tunanetra, kita identifikasi, kemudian melakukan asesmen awal pemahaman fikih ibadah mereka, melakukan pengamatan langsung di kelas ketika pembelajaran fikih tentang pemahaman maupun di luar kelas, baik ketika itu. Terus kemudian dikoordinasi, kita mulai mengidentifikasi tujuan, menyiapkan draft pelatihan, kita audiensi kepada kepala madrasah, menyampaikan maksud, tujuan, urgensi pelatihan dan lain sebagainya, mohon izin
Dan kemudian di pembuatannya, tahapan pembuatannya kita menyusun modul praktek sederhana, kemudian skenario audio pembelajaran yang akan dibuat, menyusul jadwal pelatihan, kemudian membuat rekaman audio panduan wudhu dan sholat, dan juga menyiapkan ruangan untuk praktek inklusif tadi. Kemudian masuk kepada pelaksanaan apa yang akan dilakukan, mulai dari ya melakukan pengenalan teori fikih ibadah wudhu dan sholat, penjelasan dengan penjelasan audio dan juga tanya jawab. Kemudian anak-anak tadi melakukan praktek wudhu, kita dampingi secara bergantian. Kalau ada yang salah kita benarkan dan juga melakukan praktek sholat. Ini inti dari pelatihan tersebut. Yang terakhir tahapannya adalah Waktunya tinggal 2 menit. evaluasi penilaian, kemudian refleksi siswa, guru, dan juga siswa diberikan salinan materi audio yang sudah kita buat dalam bentuk flashdisk ataupun di WhatsApp untuk mereka belajar mandiri di rumah. Nah, outputnya apa? Ya, timelinenya adalah sejak tanggal 19 sampai 22 Agustus kita observasi, kemudian tanggal 25 sampai 27 kita koordinasi, kemudian pembuatan mulai 28 Agustus sampai 5 September, dan pelaksanaannya itu mulai tanggal 9 Agustus sampai 9 September sampai 20 September, dan terakhir evaluasi itu di tanggal 23 sampai 27 September. Nah, ini timeline berikut output yang akan kita capai sesuai dengan apa yang sudah kami sajikan di langkah-langkah tadi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk rancangan aktualisasi kami di Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman. Terima kasih uh, dari kami. Mohon uh, masukan dan arahannya. Oke, terima kasih Mas Budi. Bisa langsung monggo untuk mentor langsung memberikan penguatan dalam waktu maksimal 5 menit. Monggo, Pak. Oke, Halo? Ya. oke, sebelumnya, oke, suara saya terdengar ya? Ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya selaku perkenalkan saya Haryanto, ini mentor dari Pak Budi Aditya Warjana. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya akan menyampaikan sedikit penguatan untuk Pak Budi Aditya. Karena waktunya 5 menit, saya secara singkat saja. Yang pertama, eh, setelah saya membaca dari rancangan yang sudah ditulis oleh Pak Budi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk penguatan. Yang pertama adalah dari sisi eh, penulisan. Jadi struktur penulisannya nanti bisa kita mengacu ke kalau di karya tulis itu yang saya ingat ada salah satu metodenya itu adalah IMRAT, yaitu akronim dari Introduction, Methods, Result, and Discussion. Itu nanti bisa mengacu ke situ. Yang di situ terutama di pendahuluan, di introduction atau pendahuluannya itu ada dikemukakan terkait latar belakang masalah itu nanti mohon untuk apa ya, diperkuat lagi mengapa kok penelitian itu penting untuk dilakukan. Jadi tentunya kita ingin melakukan sebuah eh, apa karya tulis itu kan harus ada hasil yang memang itu penting untuk dilakukan. Nah, itu perlu untuk nanti dipertegas. Kemudian yang belum ada juga itu adalah terkait rumusan masalahnya. Mohon nanti untuk dipertegas karena itu rumusan masalah ini yang nanti akan dijawab di kesimpulan di bab akhir. Jadi ini patokan kita di dalam melakukan sebuah penelitian atau penulisan karya tulis. Patokan kita adalah rumusan masalahnya, itu yang akan kita jawab lewat sebuah penelitian dan kita tulis hasilnya di belakang. Kemudian kalau memang perlu ada pembatasan masalah, apakah nanti di siswa difabel netranya itu di semua kelas, karena tentunya ini kan ketika pelatihan butuh waktu, nah nanti bisa dikoordinasikan dengan pihak madrasah, apakah kelas 10, 11, 12 bisa diikutkan semua, ataukah
hanya di satu kelas saja atau dua kelas atau bagaimana itu nanti bisa dikomunikasikan. Kemudian yang perlu diperkuat lagi adalah terkait dengan metodologinya, yaitu yang pertama terkait metodologi pengumpulan datanya, itu nanti bisa dipertegas siapa saja yang akan dijadikan sumber pengambilan data, kemudian tekniknya seperti apa, itu bisa dipertegas. Kemudian juga dilanjutkan dengan eh, metodologi untuk teknik analisis datanya. Itu nanti juga perlu untuk disampaikan. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah terkait eh, saya baca di referensinya karena kita melihat judulnya itu ada eh, terkait pelatihan dengan menggunakan metode audio dan demonstrasi. Alangkah baiknya kalau eh, kita juga ada rujukan yang terkait dengan metode tersebut yang digunakan sehingga di rujukan itu nanti perlu untuk dicantumkan. Demikian secara singkat apa yang bisa saya sampaikan untuk penguatan dari karya tulis yang akan ditulis oleh Bapak Budi Aditya Wardana. Terima kasih. Dari saya ada kekurangannya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto. Semoga nanti Pak Di bisa realisasikan apa yang menjadi masukan dari mentor tadi. Monggo untuk waktu sebelumnya kami sampaikan ke Pak Penguji, Pak Moderator, Pak Khairul, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Pak Haryanto, yang kami hormati, sehat? Sehat. Ya, Alhamdulillah Mas sehat, Budi, Pak. dan juga Pak Moderator, Bapak Maliki. Baiklah, terima kasih Pak Haryanto ya. Jadi sudah beberapa hal menjadi catatan ya. Jadi saya tidak perlu banyak-banyak lagi karena tadi sudah dikupas oleh Pak Haryanto sendiri, yaitu terkait dengan latar belakang sebagai penguat untuk penulisan-penulisan yang lainnya. Terima kasih Pak, ini sudah disampaikan oleh Pak Mentor sendiri. Namun saya sebelum memasuki ke yang lebih lanjut terkait dengan judul, satu hal yang ingin saya ketahui, yang pertama yaitu terkait dengan sistem penerimaan siswa atau siswa paling tidak jumlah siswa masing-masing kelas ya. Jumlah siswa itu tunanetra ya, tunanetra masing-masing kelas. Karena ini nanti akan menjadikan langkah untuk suatu kegiatan. Kemudian yang kedua terkait dengan proses pembelajaran bagi tunanetra itu sendiri. Apakah selama ini pembelajaran bagi siswa tunanetra apakah disendirikan, apakah digabung dalam kelas dengan peserta atau siswa lainnya yang notabene normal. Kemudian mungkin eh, baru dari situ nanti mungkin kita akan menciptakan atau membuat suatu judul ya, jadi judul ke depan. Monggo, coba ingin latar belakang siswa maupun dari jumlah siswa, kemudian sistem pembelajaran siswa itu sendiri. Monggo. Baik, terima kasih Bapak. Untuk siswa inklusi sendiri, jadi di MAN 25 memang tidak hanya difabel netra, gitu. Jadi ada beberapa yang ADHD, ada yang tunadaksa, ada juga yang tunagrahita begitu. Dan di MAN 25 sendiri ada setidaknya satu angkatannya atau satu kelasnya itu setidaknya ada 6 rombel. Dan itu biasanya satu angkatan itu per kelasnya itu satu kelas itu bisa dua atau satu siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi masukkan di setiap hari semua kelas itu ada anak difabelnya. Untuk pembelajarannya sendiri sama dengan siswa reguler yang lain. Meskipun untuk anak-anak yang difabel itu ada khusus, misalnya kalau yang netra karena enggak enggak bisa seperti yang reguler begitu, biasanya materi di PDF kan kemudian mereka pakai
PDF reader sehingga mereka mendengarkan. Begitupun juga dengan mengerjakan soal, itu mereka mendengarkan menggunakan input dengan pembaca dari PDF tersebut. Jadi kurang lebih gambarannya begitu Pak untuk anak-anak difabel di madrasah kami. Terima Oke, kasih. terima kasih. Jadi kalau pandangan saya, jadi ini kan yang sebenarnya yang mau dibidik ya, dibidik pembelajaran. Maka kalau itu di situ judulnya ya, jadi dari judul pemilihan saudara yang diangkat di sini adalah pelatihan. Nah, pelatihan ini kan tentunya di kurikulum atau di jadwal di pembelajaran itu sendiri kan mestinya sudah ada terkait dengan hal-hal yang menyangkut tadi ibadah, fikih ibadah dan sebagainya. Maka kalau saya boleh boleh mungkin ya memberikan salah satu eh, apa ya pemilihan judul. Kalau pelatihan itu kayaknya kurang tepat. Karena kalau pelatihan itu akan terjadi proses tersendiri di luar pembelajaran sehari-hari. Kalau saya dari termasuk dari tahapan-tahapan yang kami baca selanjutnya, maka itu mungkin bagaimana kalau itu sedikit apa ya diperbaiki. Bagaimana kalau itu suatu pengembangan media atau metode pembelajaran bagi titik-titik itu sendiri. Sehingga itu nanti akan eh, media atau metode atau apapun itu bisa dipakai semua guru yang mengajar di kelas bagi siswa berkebutuhan khusus. Mungkin itu akan lebih apa? Akan lebih mencerna, akan lebih bisa dilakukan. Tapi kalau ya hanya sebatas apa ya? Timing atau waktu tertentu. Coba di, di bisa direnungkan terkait dengan karena apa? Kalau dari sisi tadi pengembangan atau mungkin pemanfaatan media atau metode dan sebagainya, ini akan lebih eh, nanti akan lebih membawa dampak kepada baik guru yang mengajar maupun pada siswa. Bahkan kalau saya lihat dari tahapan saudara ini salah satunya adalah membuat bahan, membuat PowerPoint, membuat ini kan sebagai langkah untuk pengembangan itu sendiri. Namun kalau pelatihan kok kayaknya itu eh, saja. Jadi tidak dari melihat ya dari siswanya ada, maka itu bisa dilaksanakan nanti berlanjut tidak hanya sampai program sebulan ini ya. Jadi program itu pengembangan media itu sampai bisa dimanfaatkan sampai pada pembelajaran berikutnya gitu. Gimana Mas Budi? Baik, terima kasih Bapak. Ini apa namanya juga apa baru bagi kami dan juga terima kasih ini nanti akan kami renungkan kembali dan sepertinya memang lebih apa namanya bisa lebih bermanfaat begitu untuk kedepannya gitu. Nah, oke lah ke depan bulan ini kan gitu. Jadi ini ada manfaatnya, dampaknya terhadap madrasah. Sehingga metode media ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk menyajikan proses pembelajarannya. Sehingga nanti banyak bisa memahami dengan metode itu gurunya. Kan tidak hanya satu guru, bahkan tadi juga ada termasuk bekerja sama dengan pihak yang terkait. Nah, ini kan bisa berkolaborasi dan ini media ini bisa dimanfaatkan kelanjutan. Oke, itu Baik, terima kasih Bapak dari atas saya ya jadi catatan saja hal-hal yang tadi dengan rumusan masalah dan sebagainya ini tadi yang apa yang disampaikan Bapak Mentor ini bagus sekali. Saya tidak perlu
mengulang lagi atau menambah lagi karena ini sudah eh, apa masukan yang luar biasa sehingga nanti eh, karya atau tulisan panjenengan ini bisa dibaca, bisa dimanfaatkan oleh salah satunya keluarga besar madrasah maupun nanti barangkali ada teman-teman dari pihak lain yang ingin mempelajari atau mungkin suatu kali akan berkunjung saudara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari saya. Oke. Terima Mudah-mudahan kasih. yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairul. Semoga Mas Aditya bisa menerima ataupun nanti bisa mengaplikasikan apa yang menjadi masukan dan dimasukkan di dalam perubahan rancangan aktualisasi yang sudah dibuat untuk perbaikan. Oke, terima kasih Mas Pak Mentor ya. Kemudian juga terima kasih Pak Khairul yang sudah memberikan masukan-masukan. Pak Haryanto dan Mas Adia, Mas Budi bisa meninggalkan room. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di stop, Mas.